tim, ada dari tim MB, ada juga dari tim R&D, dan juga tidak lupa kepada teman-teman fasilitator dan juga panitia pada hari pertama hingga hari kedua ini. Gimana tadi malam tidurnya, ada yang ngorok? Ada yang dengar teman yang ngorok? Coba ada? Wah, Masya Allah, luar biasa ya Mas ya. Oke, kita cek sound dulu ya. Jadi di hari kedua ini, kalau misalkan saya bilang konsentrasi, teman-teman gini aja sering training, itu nanti jawabnya konsentrasi, dimulai. Ini gimana? Kita coba dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, ini yang serius ya, yang beneran, yang kompak ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, udah fokus semuanya ya. Saya izin untuk membacakan rundown dari kegiatan hari kedua. Yang pertama, tadi pagi udah dibuka dengan sholat tahajud bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan juga senam dan sarapan. Ada yang belum sarapan di sini? Udah ya berarti. Kemudian nanti akan dilanjutkan materi yang pertama di hari yang kedua ini, yaitu agensi hayati. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan ada ice breaking. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu ada hama dan penyakit beserta pengendaliannya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan isoma. Kemudian yang setelah zuhur itu nanti ada praktek dan juga presentasi terkait produk-produk yang kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Zaki, nanti akan dikulik lebih dalam di sesi setelah zuhur. Dan yang terakhir nanti ada closing statement dari Bapak Farid Budianto, dan yang pastinya jangan lupa ada post test. Jadi mohon untuk teman-teman semuanya diperhatikan, dicatat materinya biar yang kemarin belum masuk 3 terbesar semoga bisa merembut posisi-posisi yang kemarin 3 besar ya. Oke. Izin mengingatkan untuk tata tertib training di hari kedua ini masih sama, yaitu peserta training wajib mengikuti roundan dan instruksi dari panitia. Kemudian peserta tidak bermain ponsel saat training berlangsung kecuali kepentingan mendesak. Mohon untuk HP-nya yang masih belum di silent, bisa di silent. Kemudian apabila ingin meninggalkan ruangan, bisa konfirmasi ke panitia. Yang keempat, ada dilarang merokok atau vape selama sesi training. Dan yang terakhir, ada serius tapi santai. Ingat, masih sama peraturannya kayak di sesi pertama, yaitu untuk teman-teman nanti tolong kita sama-sama menghargai ya buat materi hari kedua ini. Oke. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita kedua. Pemateri pertama di hari kedua ini. Beliau belum tak tanyain. Beliau adalah Mbak Titis Suparwati Setianingsih, konten kreator dari Mitra Bertani, khususnya di Senang Tani. Riwayat pendidikannya 2015 sampai 2022 bersekolah di SMA Negeri 1 Muntilan. Kemudian di tahun 2018 sampai 2022 di Universitas Negeri 11 Maret. Enggak, masih das yang nulis. Oh iya, maaf. Sampai 2018 berarti jurusan agroteknologi. Masih ada. Dengan pengalaman magang di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, memiliki sertifikasi sebagai okupasi asisten pengendali organisme pengganggu tanaman oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Kita punya ini ya, kita panggil Mbak Titis, tolong bisa dikasih tepuk tangan sambil bilang Titis, Titis, gitu ya. Ayo, coba.
Yang bisa ya, tepuk tangan sambil titit. Please welcome Mbak Titi. Semoga waktu dan kesempatannya. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Gimana mana Mbak? Di sana ya? Udah ya. Cek 1 2 3 cek. Cek. Cek 1 2 3. Ya, cepat. Cek 1. Udah langsung sudah ditepuk. Cek. 1 2 3. Siap ya teman-teman? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Farid Budianto selaku Direktur AMF Group, yang saya hormati juga Mas Rinda Santoso selaku Manajer Unit Bisnis PT Mitra Merdeka Tani, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman dari segenap tim TND yang sudah menginisiasi adanya acara yang sangat luar biasa ini, dan untuk teman-teman fasilitator semua yang sudah berusaha untuk mengadakan acara ini supaya bisa semaksimal mungkin, dan juga untuk teman-teman yang saya hormati dari territorial manager, kemudian manajer area, marketing support, dan juga teman-teman dari admin, gudang, dan juga sales. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan karunia kesehatan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul untuk sharing bareng ya. Nanti kita sharing bareng saja di sini. Saya tekankan kembali lagi seperti yang kemarin juga. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa lebih pintar dari teman-teman, karena mungkin dari pengalaman-pengalaman tadi yang sudah disebutkan itu belum seberapa ya, masih sangat kecil. Jadi tentunya keilmuan yang saya terima pun masih sangat terbatas. Jadi kalau nanti misal ada teman-teman yang merasa kok ada sesuatu yang kurang pas atau masih ada yang ragu gitu, nanti bisa dicatat terlebih dahulu, kemudian nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke materi ya teman-teman, saya mau tanya dulu ke teman-teman semua ya. Kira-kira teman-teman semua di sini ini merasa bangga nggak menjadi bagian dari PT Mitra Merdeka Tani? Siapa yang belum jawab bangga tadi? Kayak masih ragu-ragu gitu loh bilang bangganya gitu. Saya tanya lagi ya, bangga nggak jadi bagian dari PT Mitra Merdeka Tani? Oke, bagus. Jadi memang kita sudah selayaknya bangga ya menjadi bagian dari MMT, karena itu bukan tanpa alasan. Sebenarnya kita ini manusia-manusia terpilih loh. Jadi kita itu bisa dibilang berbeda dengan mungkin tim yang lain dari perusahaan lain gitu. Kenapa? Karena dari kita sendiri, kita sebagai manusia itu sebenarnya sudah menjadi makhluk yang terpilih. Terpilih untuk apa? Jadi dulu itu saat penciptaan manusia nih teman-teman, Allah tuh bilang ke malaikat. Allah bilang, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Ada yang tahu khalifah itu apa? Ya, pemimpin, tapi lebih tepatnya pengganti.
Jadi pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Karena kita manusia kan makhluk yang tidak abadi ya. Kita akan digantikan oleh manusia yang setelah kita. Jadi kita akan digantikan oleh generasi setelah kita akan digantikan oleh anak kita gitu. Nah, kemudian setelah Allah bilang gitu, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Nah, kemudian malaikat-malaikat ini bertanya-tanya. Dia merasa ragu gitu. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa manusia yang kelak akan menyebabkan kerusakan di bumi malah dipilih menjadi khalifah?" Gitu. Jadi dari awal saja malaikat itu sudah ragu, karena sejatinya malaikat yang setiap waktu bertasbih kepada Allah, setiap waktu menyebut nama Allah, itu bahkan tidak dipilih sebagai khalifah. Nah, kemudian Allah menjawab, "Kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui." Jadi sejatinya itu Allah sudah memprogram kita ya. Allah itu sudah maha tahu apa yang akan terjadi setelahnya, dan ternyata saat ini benar-benar terjadi gitu. Teman-teman sudah banyak melihat ya fenomena kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Banyak kan, misalnya banjir karena sampah yang terlalu berlebihan, kemudian penebangan hutan, kemudian kerusakan lahan pertanian misalnya karena penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Nah, itu semua karena ulah siapa? Manusia sendiri. Kita tidak boleh merasa selalu benar ya. Itu memang sejatinya karena ulah kita sendiri gitu. Dan itu sudah terjadi saat ini. Jadi memang benar, manusia itu kelak akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Tapi nyatanya Allah itu masih memilih kita untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Nah, tugas kita apa sebagai khalifah di bumi ini? Tugas kita yaitu memakmurkan dan juga melestarikan bumi. Maka kita menjadi bagian dari PT Mitra Merdeka Tani ini sepatutnya bangga karena sudah menjadi bagian dari programnya Allah gitu. Programnya Allah adalah untuk menjadikan manusia-manusia ini bisa melestarikan bumi. Kita sudah tahu kan visi dari tim Respect sendiri, berkarya melestarikan bumi. Jadi kita diberikan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Kemudian tujuan akhirnya adalah untuk membentuk pertanian yang berkelanjutan untuk melestarikan bumi. Nah, jadi teman-teman kalau misal yang hari ini masih ada keraguan di hatinya, kenapa aku masuk MMT, kenapa aku nggak kayak anggota perusahaan lain gitu. Nah, jadi mulai detik ini teman-teman harus menumbuhkan rasa bangga itu, harus berbangga diri kalau misal nanti ketemu dengan tim-tim lain gitu. Ini nih aku bagian dari MMT yang berkontribusi secara nyata membentuk pertanian berkelanjutan sehingga nanti bisa berperan dalam programnya Allah menjadi khalifah di bumi. Jadi mulai detik ini sudah bangga ya menjadi bagian dari MMT? Bangga. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya berbicara mengenai melestarikan bumi ya, itu tentunya sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau misal tim marketing itu kan perannya juga bisa masuk ke dalam situ. Misal kita sharing ke petani bagaimana memilih produk yang mendukung pertanian berkelanjutan. Itu sudah menjadi bagian dari melestarikan bumi juga. Jadi tidak harus kita menanam pohon, kemudian mengikuti program-program yang lain misalnya. Jadi kita bisa melakukan sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi selagi kita bekerja, tapi kita diniatkan untuk beribadah dalam upaya untuk melestarikan bumi. Nah, teman-teman kan sudah ini ya, sering berinteraksi dengan petani, bahkan mungkin setiap hari ya. Kalau dibandingkan dengan saya sendiri yang
hanya beberapa kali dalam seminggu berinteraksi dengan petani, teman-teman ini bahkan lebih intens, tiap hari bisa bertemu petani gitu. Dan teman-teman juga sudah tahu sendiri bagaimana permasalahan-permasalahan di pertanian, di lahan pertanian saat ini, karena langsung berinteraksi dengan petaninya gitu. Nah, kalau kita misalkan kita bertani itu, kita punya suatu lahan, itu kita anggap sebagai wilayah negara kita. Nah, wilayah teritorial kita gitu. Jadi sewajarnya kita sebagai pemimpin, bagaimana kita menjaga supaya wilayah teritorial kita itu tidak diserang oleh musuh gitu kan. Nah, yang pertama yang harus teman-teman siapkan kira-kira apa? Kalau misal nanti sewaktu-waktu ada musuh yang mau menyerang gitu, yang harus ada dulu itu apa? Senjata. Senjata. Ada yang lebih penting, teman-teman. Nah, betul, tentara. Suatu negara itu kalau sudah punya tentara yang kuat, kalau sewaktu-waktu nanti ada musuh yang menyerang, maka dia kan sudah siap, sudah punya pertahanan gitu. Jadi hal pertama yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita membentuk tentara-tentara itu. Tapi selain dari tentara, dari kita sendiri, kalau kita misal lemah, kita tidak pernah latihan, kalau sewaktu-waktu ada serangan, maka kita pun juga bisa terserang kan. Nah, oleh karena itu kita juga harus membekali diri kita sendiri dengan pertahanan yang kuat, dengan imunitas yang kuat. Jadi kalau misal di lahan itu, tanaman itu juga harus kuat dulu, selain ada tentaranya, selain ada bantuan dari tentaranya. Nah, kemudian kalau sewaktu-waktu nih, di teritorial teman-teman ini ada serangan musuh, kira-kira musuh yang menyerang di lahan itu apa aja? Yang bisa menyerang di lahan gitu. Ya, jamur patogen. Dicolong orang. Ya, hama. Gulma juga, kemudian iya dari faktor cuaca juga. Nah, itu bisa jadi musuh-musuh kita ya yang sewaktu-waktu bisa menyerang teritorial kita. Maka kira-kira kalau wilayah negara kita ini diserang musuh, teman-teman bakal milih mengirimkan rudal untuk menghancurkan musuh dan juga warga sipil di negara teman-teman, atau teman-teman akan mengirim tentara dengan kekuatan atau kemampuan yang sudah mumpuni. Kira-kira mau pilih mana? Tentara dengan tamengnya. Ya, betul. Kalau kita mengirim rudal itu memang waktunya cukup singkat ya. Langsung menghancurkan musuh-musuh. Tapi ingat, kita masih punya warga sipil di negara kita itu. Jadi kita sebisa mungkin yang kita kirimkan adalah tentara dengan kemampuan yang mumpuni. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang tentara dengan kemampuan yang mumpuni tersebut. Apa itu? Agen hayati. Teman-teman ada yang suka Marvel nggak? Ya, enggak. Yang suka Marvel Cinematic Universe, tahu kan ini? Avengers. Ya, benar, ada Hulk, ada Thor, ada Iron Man, Captain America, dan lain-lain. Teman-teman tahu kan mereka ini punya kekuatan super. Ya, Hulk ini yang hijau, yang punya kekuatan super yang kuat. Kemudian Thor, dia itu dewa petir yang dengan palunya bisa menurunkan petir gitu. Kemudian ada Iron Man, dia punya baju besi yang bisa untuk terbang, kemudian menembakkan peluru.
Ini ya teman-teman, sekumpulan orang-orang, sekumpulan tentara dengan kemampuan yang super. Itu bisa kita samakan dengan agen hayati. Ada yang tahu nggak agen hayati itu apa sebenarnya? Ya, musuh alami jamur patogen. Selain itu, apa? Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah benar ya, sudah benar. Musuh alami yang bisa mengendalikan patogen. Tapi perlu digarisbawahi bahwa agen hayati itu sebenarnya tidak cuma organisme yang bisa melawan patogen saja. Nih, sebenarnya kalau kita berbicara tentang agen hayati itu sangat banyak sekali jenisnya di tanah. Karena kita tahu tanah itu jutaan mikroorganisme bisa hidup ya. Tapi namanya pun susah. iya betul. Tapi nyatanya itu tidak hanya makhluk-makhluk yang kecil yang tidak bisa kita lihat saja. Sebenarnya agen hayati itu juga ada yang berukuran besar yang bisa kita lihat. Ada yang di sebelah ini ada yang tahu teman-teman apa? Ini ulat, kemudian di bagian luarnya ini dia ditumbuhi telur-telur serangga. Namanya apa? Ada yang tahu? Bukan. Bener sih, pupa. Ya, ini memang pupa ya, ini kepompong. Tapi, ini kepompong apa? Jadi ini adalah pupa parasitoid namanya. Parasitoid. Parasitoid itu apa? Parasitoid itu serangga yang menyerang serangga lain dengan menitipkan telur-telurnya itu. Nanti lama-kelamaan nutrisi dari ulatnya ini akan terserap oleh pupa-pupa yang hidup di permukaannya itu. Nah, itu bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Kemudian ada juga yang ukurannya besar, ada ini, ada yang tahu? Ya betul, belalang sembah atau deye ya. Ini apa namanya kalau di dunia agen hayati itu? Ya betul, predator. Jadi si belalang sembah ini dia tuh bisa memakan hama lain, memakan serangga lain secara langsung gitu, langsung dicaplok gitu. Kemudian yang tidak bisa kita lihat kalau di tanah ada ini yang nanti akan kita bahas. Ada yang tahu ini apa? Hah, bukan. Ada di biosigma. Ya betul, ini trichoderma. Jadi ini kan ada dua ya teman-teman. Yang bagian besar ini dan yang kecil. Yang besar ini adalah trichoderma. Yang bagian kecil ini adalah fusarium. Nah, trichoderma ini perannya sama seperti tadi yang sudah disebutkan adalah melawan jamur patogen. Tuh. Jadi dia bisa menekan perkembangbiakan patogen di tanah. Kemudian ada lagi di produk kita yang ini, ada yang tahu? Ya betul, mycorrhiza. Dia hidup di akar ya. Tapi walaupun tidak bisa kita lihat secara langsung, di struktur akarnya ini sudah bisa dilihat permukaannya seperti ini. Kemudian ada lagi nih, ini memang belum ada produknya. Tapi insya Allah nanti coming soon ya akan di launching produk dengan sistem seperti ini. Apa itu? Iya memang ini benar belalang. Bukan belalang crispy. Bukan belalang goreng juga. Ini belalang yang di bagian luarnya sudah terlapisi oleh jamur. Ada yang tahu jamurnya apa namanya? Bukan. Iya betul. Hah?
Metarhizium namanya. Itu maklum ya karena memang belum ada produknya, jadi mungkin teman-teman masih asing dengan namanya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kita menggunakan agen hayati di lahan kita? Sebenarnya agen hayati itu sudah ada ya di lahan kita kalau misal lahannya itu masih dalam kondisi yang steril, masih dalam kondisi yang terawat gitu, masih belum terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia seperti pestisida sintetik. Mungkin teman-teman yang sering berkunjung ke daerah atas kayak Tawangmangu gitu, Mas Teguh ya? Bukan. Kemudian di Kaliangkre, terus di mana ya? Di bagian atas gitu. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman jeli, kalau teman-teman keliling ke lahan gitu, itu bisa melihat agen hayati ini sangat banyak ada di sana. Karena memang sejatinya mereka ini berasal dari alam, mereka berasal dari lahan kita sendiri. Tapi kalau misal di lahan-lahan yang sudah terkontaminasi, kemudian di lahan-lahan yang sudah mulai rusak ya, itu akan sulit sekali untuk ditemukan. Maka kita harus menambahkannya gitu. Kita harus mengaplikasikan produk yang mengandung agen hayati tersebut. Nah, mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, kalau dulu saya praktikum itu kita akan mencari ulat, tapi ulatnya yang sudah diserang oleh metarhizium tadi. Dan itu di Tawangmangu itu banyak sekali. Sangat mudah untuk menemukan ulat-ulat yang terserang metarhizium. Padahal petaninya pun mereka itu tidak tahu itu namanya apa gitu. Jadi memang itu sudah secara alami ada di situ dan memang belum musnah gitu, masih ada di situ dan kita bisa dengan mudah menemukannya. Tentara-tentara yang kita kirimkan dengan kemampuan khusus tadi, layaknya Avengers tadi, itu punya banyak sekali keunggulan. Yaitu yang pertama adalah lebih ramah lingkungan. Alasannya adalah mereka ini punya mekanisme sendiri, karena mereka ini makhluk hidup berasal dari alam, maka mereka punya suatu mekanisme yang khusus untuk bisa meningkatkan pertumbuhan dan juga melawan organisme pengganggu tanaman. Nah, karena mekanismenya khusus, tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, tentunya mereka ini juga tidak toksik terhadap tanaman. Mereka tidak menimbulkan dampak buruk untuk tanaman sendiri. Kan kalau kita misal aplikasi pestisida sintetik ya, beberapa pestisida sintetik itu ada efek negatifnya ke tanaman. Misalnya kalau dari golongan azol itu kan bisa bikin pertumbuhan vegetatifnya stuck gitu kan. Ini salah satunya. Kemudian dari penggunaan yang terlalu sering dengan interval pemakaian yang terlalu sering itu juga akan menimbulkan kekebalan, resistensi. Beda dengan agen hayati ini. Kalau kita sekali aplikasi, mereka ini bisa berkembang biak sendiri, kemudian bekerja dengan kemampuannya sendiri, dan tidak menimbulkan resistensi di tanaman. Maka untuk mengaplikasikan rutin pun mereka ini masih sangat aman gitu. Kemudian kalau kita aplikasi agen hayati di lahan, berarti kita itu sudah melakukan investasi jangka panjang. Karena sekali kita aplikasi ke lahan, mereka akan berkembang biak sendiri. Seperti Avengers tadi kan, mereka juga punya pasangan, mereka punya kemampuan untuk berkembang biak. Jadi agen hayati pun seperti itu. Jadi sekali aplikasi itu bisa untuk jangka panjang. Oleh karena itu, biaya yang kita keluarkan akan lebih murah. Kalau dihitung-hitung ya. Kalau misal petani ada yang beranggapan, oh pakai agen hayati itu mahal-mahal produknya. Padahal kita sekali aplikasi itu sudah bisa untuk jangka panjang. Berbeda dengan pestisida sintetik. Kalau misal kita aplikasi
mankosep, kemudian fungisida sistemik itu kan hanya sekali aplikasi, kemudian efeknya itu juga hanya berlaku selama mereka masih ada di tanaman. Mereka tidak bisa berkembang sendiri, mereka tidak bisa melangsungkan kehidupannya gitu, karena mereka memang bahan kimia yang tidak hidup. Berbeda dengan agen hayati ini. Nah, tadi siapa ini yang kayak Hulk? Lukman aja semua. Kita akan berbicara tentang Biosigma. Ini produk yang sudah cukup sudah cukup lama di launchingnya. Dan kita akan menyamakan Hulk ini dengan Biosigma ini dengan Hulk. Karena selain sama-sama hijau ya, dari kemasannya, dari trichodermanya sendiri dia juga warnanya hijau, tapi kemampuannya juga ternyata hampir sama dengan Hulk. Sebenarnya apa saja sih isi dari Biosigma Plus itu, teman-teman? Isinya adalah yang pasti ada trichodermanya kan. Trichodermanya ternyata tidak hanya satu jenis. Ada Trichoderma asperellum. Trichoderma asperellumnya pun tidak hanya satu jenis. Ada strain TGLP dan strain LKB01. Selain Trichoderma asperellum, ada Trichoderma yunanense. Ini nama spesies ya teman-teman. Kalau misal ada, sebenarnya di produk Biosigma itu kan cuma tertera Trichoderma sp ya. Trichoderma sp gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ditanya sama petani, sebenarnya trichodermanya itu apa gitu. Teman-teman bisa jawab nggak? Kalau sekarang sudah bisa ya, insya Allah, karena sudah dikasih tahu gitu. Jadi ini rahasia ya, yang tahu-tahu aja. Kita cuma kalangan kita sendiri yang tahu kandungan dari Biosigma Plus itu. Sebenarnya mungkin ada yang tanya kenapa kok nggak dimunculkan secara langsung gitu. Padahal mungkin merek lain ada ya yang menyebutkan spesiesnya secara langsung. Kenapa kira-kira? Itu sebenarnya saya juga tidak tahu ya. Salah cetak. Enggak. Sebenarnya itu tuh suatu privilege ya malahan untuk kita sebagai tim internal gitu. Karena cuma kita yang tahu gitu. Itu rahasia yang produsen lain itu nggak boleh tahu. Nanti kalau tahu tentunya akan diciplak. Nah benar. Kemudian selain trichoderma ada juga bahan pembawanya. Jadi di Biosigma Plus itu tidak 100% isinya jamur trichoderma. Tapi malah ya benar, kebanyakan itu dari bahan pembawanya. Nanti kita akan bahas lebih dalam dari bahan pembawanya juga. Nah, ini adalah manfaat dari Biosigma Plus. Yang pertama adalah untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan juga memperbaiki struktur tanah. Jadi sebenarnya tentara-tentara pasukan khusus yang kita kirimkan ke lahan itu kemampuannya tidak cuma untuk berperang, teman-teman. Tidak cuma untuk melawan musuh saja, tapi mereka juga bisa memperkuat tanaman dan juga meningkatkan pertumbuhannya. Jadi dari kita sendiri itu sudah kuat imunitasnya dulu, kemudian mereka juga bisa menyerang di luar. Dan dari trichoderma dengan kombinasi bahan pembawa itu juga bisa memperbaiki struktur tanah juga. Kita akan bahas lebih spesifik di trichodermanya terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada yang belum pernah melihat trichoderma seperti ini, warnanya awalnya itu dia berwarna putih, kemudian setelah menyebar dia akan berubah warna menjadi hijau. Awalnya itu hijau soft, hijau muda, lama-kelamaan menjadi hijau tua. Ya, betul. Kemudian kalau dilihat di bawah, ngantuk ya?
Apa ice breaking lagi? Kemudian kalau dilihat di bawah mikroskop itu ada seperti ini. Ya ampun. Ada ini namanya spora. Ini untuk perbanyakan trichodermanya. Jadi cuma butir-butir sangat kecil. Ukurannya itu sporanya 3 sampai 5 mikrometer. Beda ya. Sentimeter, milimeter, mikrometer, nanometer. Jadi ini cuma bisa dilihat di bawah mikroskop kalau kita mau melihat sporanya ini. Kemudian strukturnya ini ada yang panjang-panjang ini namanya hifa. Kemudian di bagian tepi-tepinya ada spora. Nah, kalau ini adalah penampakan bukan trichoderma kalau diperbanyak di media padat. Misalnya, ya ini kalau ini jagung ya. Jadi dia makanannya itu seperti kita juga. Dia makan jagung, makan beras gitu. Kemudian kalau ini, nah ini fakta yang unik ya dari trichoderma, nanti kita akan cari tahu juga. Jadi sudah tahu ya, kira-kira kalau ada petani yang tanya, trichoderma itu warnanya apa sih? Ya betul, hijau. Tapi kenapa kok biosigma itu warnanya nggak hijau? Ya betul, karena bahan pembawanya. Nah, berbicara tentang produk, tentunya kita juga harus tahu keunggulan dari produk kita sendiri itu dibanding dengan produk yang lain apa. Yang pertama dari ini, jumlah koloninya. Jumlah koloninya adalah 10 pangkat 7 atau 10 juta ya, 10 juta koloni per gram. Koloni itu kumpulan dari trichoderma. Jadi per gram bahan pembawa yang cuma berapa sendok ya, nggak ada 1 sendok, itu ada jutaan trichoderma. Nah, mungkin produk-produk lain banyak ya yang tidak mencantumkan ini jumlah koloninya. Memang ada yang mencantumkan spesies Trichoderma herzianum, tapi kadang mereka tidak mencantumkan jumlah koloninya. Sebenarnya kenapa jumlah koloni ini penting teman-teman? Karena suatu agen hayati itu bisa bekerja secara efektif dengan jumlah minimal 10 pangkat 6 per gram. Jadi jumlahnya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi kalau 10 pangkat 7 itu lebih dari aman istilahnya. Jumlahnya sudah sangat banyak, sudah sangat mencukupi untuk bisa efektif melawan patogen. Kemudian dari spesies trichodermanya, kita punya Trichoderma yunanense yang bisa menghasilkan asam sianida. Masih ingat kan asam sianida yang kasus Mirna itu bisa membunuh orang kan? Nah, begitu juga dengan asam sianida yang dihasilkan oleh Trichoderma yunanense. Dia ini bisa untuk menyerang jamur patogen. Selain itu, yunanense ini juga dibandingkan dengan spesies yang lain lebih tahan di cuaca yang ekstrim. Jadi kalau misal kondisi cuaca setelah kita aplikasi biosigma ini kurang mendukung, biosigma ini masih punya yunanense yang bisa bertahan dalam kondisi yang ekstrim tersebut. Kemudian dari Trichoderma asperellumnya. Nah, Trichoderma asperellum ini dia lebih kuat di penanganan layu fusarium. Jadi memang biosigma ini punya poin plus di pencegahan layu fusariumnya. Selain itu, dengan kombinasi antara trichoderma dari bahan pembawanya juga, mereka ini berkolaborasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman juga. Bisa dilihat di sini, di gambar ini perlakuan kontrol tanpa ada perlakuan Trichoderma asperellum. Kemudian di bagian tengah ini perlakuan Trichoderma asperellum, kemudian di bagian kanan Trichoderma herzianum. Sudah tahu ya produk dengan kandungan Trichoderma herzianum? Tahu. Sudah banyak juga
Dan kebanyakan produk trichoderma itu spesiesnya memang Herzianum. Tapi sebenarnya mereka yang mengklaim bahwa Herzianum itu spesies yang superpower, itu nyatanya masih kalah dengan Asperellum. Karena dia ada peran yang sangat aktif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bisa dilihat di sini tanamannya itu lebih gembel gitu ya, lebih tinggi, daunnya lebih banyak gitu. Ngantuk nih. Ya. Konsentrasi. Tembak. Dar. Dar. Aku punya ini lagi, ice breaking lagi. Ya, boleh. Yang nggak kalah seru dari dar. Kita berdiri dulu teman-teman. Ayo berdiri, semuanya bisa berdiri ya. Pagi ini kita jalan-jalan ke kebun binatang ya. Oke, jadi instruksinya adalah kalau tangan saya ke samping gini, nanti teman-teman bersuara mano apa? Mano kalkon gimana mano kalkon? Ya, gitu ya. Kalkon. Kalau tangan saya ke samping kalkun. Kalau tangan saya ke atas itu Kenapa? gimana? Buaya. Buaya gimana buaya? Kalau ke atas itu kucing ya. Gimana kucing? Kemudian kalau tangan saya ke bawah, nanti suara kambing. Kambing siapa tuh? Kemudian satu lagi. Kalau tangan saya pegang kepala, nanti suara kuda. Ya, ingat kalau kepala? Kalau samping? Kalkun. Kalau ke bawah? Bukan, kambing. Kalau ke atas? Kucing. Ingat ya. Kita jalan-jalan ke kebun binatang. Yang pertama kita akan mengunjungi kuda. Udah cukup. Ada pendatang doang. Udah, kita setelah jalan-jalan ke kebun binatang, kita kembali ke Biosigma. Nah, kemudian kalau dari trichodermanya, bisa dimulai lagi ya. Oke, konsentrasi. Kita lanjut ke bahan pembawa dari Biosigma Plus. Kalau tadi kita sudah tahu keunggulan dari trichodermanya, kita akan bahas keunggulan bahan pembawa. Karena produk-produk lain itu sebenarnya juga punya bahan pembawanya sendiri ya. Tapi ternyata Biosigma Plus ini dia lebih super bahan pembawanya. Apa saja? Yaitu ada pertama bonggol jagung. Nih, kalau teman-teman lihat ya, ini nggak bisa dibuka lagi. Mungkin ada yang sudah pernah membuka ya Biosigma Plus. Sudah tentunya. Teman-teman akan tahu ada yang
apa ya, meringkel-meringkel gitu, besar, ringan, dan kalau dilarutkan dia akan ngambang. Nah, itu adalah bonggol jagung. Fungsinya untuk apa? Jadi bonggol jagung ini sebagai sumber karbon. Jadi karbon adalah makanan untuk Trichoderma. Kemudian keunggulan dari bonggol jagung ini, dia tidak mudah rusak. Walaupun dia ini bahan organik, tapi dibandingkan dengan bahan organik lain, daya simpannya lebih lama. Jadi tidak mudah rusak di penyimpanan. Ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk memperlama daya simpan Biosigma Plus. Kemudian dari porositas atau pori-porinya, pori-pori bonggol jagung ini sangat banyak. Jadi dia bisa sebagai tempat untuk menempel trichodermanya tadi, untuk menyimpan trichoderma supaya aman gitu. Kemudian ada zeolit. Nah, zeolit itu kalau teman-teman lihat ada butiran kecil-kecil seperti pasir tapi warnanya hampir keputihan ya, putih. Kemudian kalau diencerkan dia akan ya tenggelam. Dia tidak larut juga. Zeolit ini punya kelebihan juga ternyata. Jadi zeolit itu punya banyak sekali pori mikro seperti bonggol jagung juga. Kemudian otomatis dia bisa sebagai tempat menempel trichoderma juga. Selain itu, karena pori-porinya sangat banyak, dia mampu menahan supaya metabolit atau zat-zat yang dikeluarkan oleh trichoderma ini tidak hilang. Dia bisa istilahnya mengunci supaya metabolit sekundernya itu tetap berada di produk tersebut. Yang ketiga adalah arang. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang warnanya hitam-hitam, karena Biosigma itu kalau kita taruh di tangan kita ikut hitam ya. Nah, itu adalah arang, tapi arang bukan sembarang arang ya. Arang hasil pirolisis namanya. Pirolisis itu apa? Jadi pirolisis itu adalah proses pembakaran tanpa terkena api secara langsung. Jadi proses pembakaran tanpa api gitu. Ya, kayak dipanggang tapi dengan suhu yang sangat tinggi. Fungsinya untuk mempertahankan struktur dari arang tersebut. Arang hasil pirolisis ini punya kelebihan juga. Dia ini seperti kos-kosan yang sangat nyaman, yang eksklusif buat trichoderma. Kos-kosan eksklusif untuk trichoderma. Jadi, ya VVIP. Dia sangat nyaman sebagai tempat tinggalnya trichoderma di produk tersebut. Selain itu, arang juga sebagai sumber karbon untuk makanan trichoderma. Kemudian arang, kalau teman-teman tahu arang seperti arang sekam, itu kan bisa sebagai pembenah tanah ya. Begitu juga dengan arang hasil pirolisis ini. Jadi kombinasi ketiga bahan pembawa ini punya perannya masing-masing, dan selain itu juga bisa berperan sebagai pembenah tanah. Jadi kalau dibanding produk lain mungkin yang teman-teman tahu yang warnanya putih itu biasanya dari tepung ya, seperti tepung. Nah, itu sebenarnya kita lebih punya value yang lebih dibanding dengan produk tersebut. Karena kombinasi ketiga bahan ini tuh lebih super gitu manfaatnya. Nah, gimana ceritanya ya trichoderma yang sekecil itu bisa melawan patogen, bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman? Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah mikoparasitisme. Mikoparasitisme. Miko itu jamur, parasitisme itu memarasit ya, saling memarasit. Kalau teman-teman lihat di sini yang hifanya besar, ini yang panjang, ini adalah hifa patogen. Ini kalau tidak salah fusarium. Kemudian yang melilit hifa patogen ini adalah hifa trichoderma. Jadi dia memang bisa tinju gitu istilahnya, saling bergulat gitu, saling membunuh, menekan supaya hifa jamur patogen ini pecah. Nanti lama-lama dia pecah dan otomatis mati. Kemudian mekanisme yang kedua adalah kompetisi. Seperti yang gambar pertama tadi, yang lebih mendominasi adalah trichodermanya dibanding dengan jamur patogennya. Jadi secara
eh, kalau trichoderma itu tinggal di tanah, di lahan kita, itu dia bisa lebih tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan jamur patogen. Maka dia bisa mendominasi gitu. Jumlah tentaranya jauh lebih banyak otomatis kan kalau dia berkembang dengan cepat. Jadi dia bisa berkompetisi dengan jamur patogen untuk mencari makan. Otomatis patogennya nggak dapat makanan gitu. Selain itu dari tempatnya juga dia lebih mendominasi. Otomatis nanti lama-kelamaan populasi jamur patogen itu bisa ditekan. Kemudian yang ketiga ada antibiosis. Antibiosis ini artinya menghambat. Sebenarnya ini adalah gambar cawan Petri atas bawah gini ya. Jadi di bagian atas itu ada, ini penelitian saya sendiri, yang bagian atas ada Sclerotium namanya. Ini penyebab busuk pangkal batang. Jadi kalau teman-teman lihat ada jamur yang putih menyebar di pangkal batang, itu Sclerotium namanya. Kemudian bagian bawah, yang cawan yang bagian bawah, itu ada trichodermanya. Kalau teman-teman perhatikan secara seksama, ini jamur patogennya lebih kecil, sedangkan jamur trichodermanya ini lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat. Nah, jadi trichoderma itu selain bisa bergulat secara langsung, teman-teman gitu ya, tapi dia juga bisa membunuh tanpa menyentuh. Karena dia menghasilkan metabolit sekunder yang bisa menghambat pertumbuhan patogen seperti ini. Jadi otomatis patogennya itu ciut gitu nyalinya untuk bisa berkembang biak. Mekanisme yang keempat adalah induksi ketahanan. Dia bisa merangsang tanaman untuk membentuk sistem pertahanannya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita nonton film dulu ya. Ini ada suaranya nggak? Ini ada yang tahu Hulk? Paus dulu. Oh ya, nggak penting sih suaranya sebenarnya. Bluetooth mbak, Bluetoothnya sambungnya. Cuma kalau teman-teman ngikutin Marvel Cinematic Universe ya tahu ini Hulk yang di film yang pertama. Nah ini dia bisa nonjok musuhnya dengan tangan dia sendiri karena kuat. Selain itu, ternyata dia juga bisa hanya dengan menepukkan tangan, dia bisa menghancurkan musuhnya. Tapi yang ditepukan itu bukan tepukan biasa ya, bukan angin, tapi gelombang, semacam gelombang yang bisa membunuh musuh. Seperti halnya dengan trichoderma tadi. Jadi trichoderma selain bisa bersentuhan secara langsung, membunuh jamur patogen, kemudian menyebabkan patogennya pecah, dia juga bisa membunuh tanpa menyentuh, tapi bukan santet ya. Jadi sebenarnya kemampuannya itu memang hampir sama dengan Hulk. Jadi selain warnanya sama-sama hijau, kemampuannya pun juga hampir sama. Jadi kalau teman-teman ingat trichoderma, maka ingatlah Hulk. Udah. Nanti ada lagi, tenang. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicara bagaimana trichoderma bisa melawan musuh, kita bicara bagaimana biosigma plus ya, ini umumnya bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi sebenarnya dari kelebihan tadi ya, trichoderma asperellum yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kenapa dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman? Karena dia ini bisa meningkatkan penyerapan unsur hara. Jadi di sekitar akar itu kondisinya bisa lebih stabil, bisa lebih maksimal untuk pertumbuhan akar. Maka kemampuan akar untuk menyerap nutrisi, menyerap air itu juga semakin maksimal. Otomatis pertumbuhan tanaman juga
semakin meningkat. Nah ini saya sudah pernah membuktikan sendiri di penelitian saya juga. Dulu saya tanam porang yang awalnya umbi itu kan tanam porang itu dari umbi yang kecil ditanam, beri perlakuan trichoderma, dan hasilnya porang yang diberi perlakuan trichoderma itu tingginya lebih tinggi dibanding dengan yang tidak. Kemudian dari hasil umbinya, penambahan bobot umbinya pun dia juga bisa jauh lebih besar dibanding dengan yang tidak diberi trichoderma. Kemudian selain bisa meningkatkan penyerapan udara, trichoderma ini juga bisa membentuk fitohormon, hormon tumbuhan. Ada IAA, indole acetic acid, atau auksin yang sering kita dengar. Auksin itu bisa merangsang pembelahan dan juga perbesaran sel. Kemudian dia juga bisa menghasilkan giberelin untuk pertumbuhan tunas, pembentukan bunga dan juga buah. Dan sitokinin, di mana sitokinin ini berperan dalam meningkatkan pertahanan tanaman di cekaman stres, kalau misal cuaca ekstrim, misal kekeringan, atau cekaman-cekaman yang lain. Jadi dari trichoderma sendiri bisa memproduksi ketiga hormon ini, tapi di sisi lain, dia pun mampu merangsang supaya tanaman itu membentuk hormon-hormon ini. Sebenarnya kan hormon-hormon ini sudah ada ya di dalam tanaman, tanpa kita aplikasikan mungkin ZPT, seperti L-top itu kan sebenarnya tanaman sudah punya sendiri. Tapi dengan adanya trichoderma, dengan bantuan trichoderma, produksi hormon-hormon tersebut akan lebih meningkat. Nah, kemudian bagaimana Biosigma Plus ini bisa menjadi pembenah tanah atau memperbaiki struktur tanah? Trichoderma sendiri dia ini berperan sebagai dekomposer juga. Jadi kalau misal petani itu ada yang tanya, Mas, kalau trichoderma itu buat dekomposer di pupuk kandang itu bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Tapi itu bukan fungsi utama dari trichoderma sendiri. Jadi kalau mau menambahkan trichoderma itu memang boleh, dan semakin banyak juga semakin bagus sebenarnya. Tapi kalau misal tidak ada, kalau misal adanya dekomposer lain itu juga tidak masalah. Jadi trichoderma ini membantu untuk menguraikan bahan-bahan organik, baik itu dari pupuk kandang ataupun kalau misal kita sudah aplikasikan di tanah, nanti kan di tanah itu juga banyak sekali bahan organik. Nah, trichoderma bisa membantu menguraikan bahan organik tersebut. Selain itu, trichoderma juga meningkatkan agregasi tanah. Agregasi itu kumpulan partikel-partikel tanah ya. Semakin besar agregasi tanah, tanah itu semakin subur. Nah, dengan bantuan trichoderma, agregasi tanah meningkat, kesuburan tanah juga meningkat. Dia ini juga bisa memperbaiki aerasi dan drainase di tanah. Jadi kalau misal kondisi tanahnya itu tergenang air, dia bisa lebih memaksimalkan asupan oksigen yang ada di dalam tanah. Kalau misal tanahnya kering, dia akan tetap bisa mempertahankan bagaimana supaya tanah tersebut bisa tetap maksimal. Dan trichoderma ini juga tentunya bisa meningkatkan aktivitas mikroba di sekitar perakaran khususnya. Karena nanti mikroba-mikroba lain itu kondisinya jauh lebih maksimal pertumbuhannya. Nah, kita lanjut ke cara aplikasinya. Jadi trichoderma sebenarnya itu tidak boleh disemprot ya teman-teman. Kalau ada produk yang cara aplikasinya disemprot itu bisa dipertanyakan, karena sebenarnya trichoderma itu jamur tanah, dia hidupnya di tanah. Tapi kalau kita aplikasikan di tanaman itu kan kayak sama aja gitu loh. Jadi memang Biosigma ini cara aplikasinya yang pertama bisa untuk perlakuan benih, dicampurkan dengan benih sebelum semai, kemudian dengan kocornya bisa sebelum tanam atau pas penanaman, atau nanti bisa diaplikasikan ulang. Kemudian bisa juga dengan penaburan. Dosisnya sudah ada di kemasannya. Nah, ini tadi teman-teman bisa menyarankan petani itu untuk mengaplikasikan Biosigma di pupuk kandang untuk membantu dekomposisinya, kemudian
dianjurkan sebelum aplikasi trichoderma itu kita sterilisasi lahan dulu. Biasanya bisa menggunakan H2O2 atau fungisida kontak lain ya untuk menetralkan dulu kondisi lahan kita. Kalau nanti sudah netral, sudah tujuannya bebas dari penyakit, kita bisa menambahkan tentara-tentara baik ini. Kemudian tentunya kita juga harus memperbanyak bahan organik di tanah untuk sumber makanan trichodermanya. Kemudian jangan dicampurkan dengan fungisida tentunya karena trichoderma itu jamur. Kalau dicampur fungisida otomatis terbunuh. Seperti kita sudah mengirimkan tentara ke medan perang tapi kita kirimkan rudal. Kan tentara-tentara kita juga ikut mati gitu kan. Kemudian kalau misal mau aplikasi herbisida atau insektisida ini bisa dijeda 1 minggu. Bisa setelah aplikasi Biosigma. Kemudian untuk aplikasi ulang ini normalnya adalah 3-4 bulan sekali. Tapi kalau dalam kondisi yang ekstrim, yang rusak itu bisa 1-2 bulan sekali. Ini dari Biosigma Plus ya. Kita langsung lanjut Microbio. Nah, kalau Microbio ini bisa kita samakan dengan Iron Man. Ini salah satu karakter favorit saya ya di Avengers. Nanti persamaannya kita akan bahas lebih lanjut. Kalau di Microbio itu isinya apa aja? Ya, tentunya ada mycorrhiza dan sama seperti Biosigma ada juga bahan pembawanya. Kemudian di kemasan Microbio juga tertulis spora dan propagul hidup mycorrhiza. Spora itu adalah alat perkembangbiakan dari mycorrhizanya itu supaya bisa memperbanyak diri. Kalau propagul hidup itu artinya bagian dari mycorrhiza yang bisa langsung hidup kalau diaplikasikan. Nah, mycorrhiza itu layaknya Iron Man. Jadi tanaman yang awalnya hanya polosan tanpa perlakuan mycorrhiza itu seperti Tony Stark. Dia manusia biasa yang kaya raya, tapi dia bahkan hampir mati ya kalau dia tidak membuat Iron Man. Nah, dengan adanya mycorrhiza di tanaman itu pun sama seperti Iron Man ini. Jadi tanaman akan terlapisi akarnya, terlindungi. Kemudian dia juga tentunya akan mempunyai kekuatan super selayaknya Tony Stark kalau sudah memakai kostum Iron Man. Nah, jadi kalau tadi trichoderma itu hanya hidup di tanah, di sekitar perakaran, kalau trichoderma dia hidup masuk ke akar. Tidak hanya di bagian luar, tapi dia masuk ke bagian dalam akar. Nah, mycorrhiza yang terkandung di dalam Microbio itu adalah jenis endomycorrhiza. Endomycorrhiza dari sini gambarnya, ini hifanya, dia bisa masuk ke jaringan akar tanaman sampai ke selnya. Kalau ectomycorrhiza itu biasanya ada di produk-produk yang dikhususkan untuk tanaman tahunan. Jadi kalau endomycorrhiza untuk tanaman hortikultura atau semusim, kalau ectomycorrhiza itu untuk tanaman tahunan. Nah, di kemasan Microbio itu sudah dijelaskan kandungan mycorrhizanya ada 5 spesies yang superior. Superior artinya luar biasa ya, lebih super dibanding dengan spesies lain. Ada Glomus aggregatum, kelebihannya adalah dia lebih toleran terhadap cuaca yang ekstrim. Di lahan yang ekstrim dia bisa tetap bertahan. Kemudian ada Glomus intraradicens. Ini dia aktif dalam menyediakan nutrisi untuk tanaman supaya pertumbuhannya maksimal. Kemudian ada Glomus manihotis untuk ketahanan ya. Kalau misal spesies-spesies lain ini terancam, dalam kondisi yang terancam, Glomus manihotis dia akan bisa tetap bertahan. Kemudian ada Acaulospora yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman dan juga Gigaspora yang dia ini punya cadangan makanan yang lebih karena ukurannya besar ya.
lebih besar, jadi cadangan makanannya banyak, dan dia bisa berkecambah di waktu yang paling akhir dibanding dengan spesies lain. Nah, ini salah satu hasil dari penggunaan mikobio. Bisa dilihat di sini, terlihat akarnya sedikit yang tanpa mikobio. Kemudian yang dengan mikobio, akarnya ini ketel gitu, gembel, lebih panjang, lebih lebat juga. Jadi salah satu manfaat dari mikobio adalah untuk memperbanyak serabut akar. Bahkan dengan aplikasi mikoriza itu, akar bisa 11 kali lebih panjang dibanding dengan akar yang tanpa mikoriza. Bisa dibayangkan ya bagaimana dia bisa menjangkau air dan juga nutrisi yang lebih banyak. Maka karena serabut akarnya semakin banyak, penyerapan unsur hara pun makin maksimal. Kemudian dia bisa bertahan dalam kondisi stres, misalnya pas kekeringan yang parah, dan produksi tanaman pun juga bisa tetap dipertahankan atau bahkan bisa meningkat. Nah, ini salah satu testimoni hasil penggunaan mikobio dari Pak Supi ya, yang diliput oleh Mas Yaki. Pak Supi dari Temanggung. Ini beliau menggunakan mikobio dan biosigma. Mikobio dan biosigma. Ini beliau bilang setelah menggunakan dua bahan tersebut, pertumbuhan tanamannya itu jadi lebih maksimal. Hasilnya pun juga lebih meningkat. Ini bisa penyerapan air lebih maksimal. Ini beliau yang sudah merasakan sendiri bagaimana hasil penggunaan kombinasi biosigma dan mikobio. Sangat luar biasa ya tanamannya. Buahnya sangat banyak. Dah. Oke, lanjut. Fungsi mikoriza yang kedua adalah untuk tameng. Jadi dia sebagai tameng pelindung akar. Kenapa dia bisa sebagai tameng? Karena dia bisa lebih tumbuh lebih cepat dan mendominasi perakaran. Jadi akar tanaman itu secara kalau sudah terinfeksi oleh mikoriza, dia akan dilapisi oleh mikoriza, maka otomatis juga dia lebih terlindungi. Kalau misal ada patogen lain yang mau menyerang tuh, jadi balik arah karena sudah ada mikoriza. Kurang belakang. Ini ya, kemampuan mikoriza yang bisa disamakan dengan Iron Man. Dia memang tidak menyerang patogen secara langsung, tapi dia bisa meningkatkan kekuatan dari Tony Stark supaya bisa lebih tahan kalau misal ada peluru, kalau misal ada bom. Tony Stark-nya itu jadi lebih kuat, dan dia juga bisa memanggil Avengers lain untuk berkumpul untuk melawan musuh. Jadi berkolaborasi untuk bisa melawan musuh. Nah, kemudian kita bicara tentang induksi ketahanan sistemik dari mikoriza. Bagaimana dia bisa memenuhi nutrisi, kalau nutrisinya sudah tercukupi, otomatis imunitasnya juga semakin kuat. Kemudian dia seperti trichoderma tadi bisa merangsang supaya tanaman ini membentuk hormon pertahanan. Kemudian dia juga bisa merangsang tanaman untuk menghasilkan senyawa antimikroba seperti flavonoid dan fenol untuk ketahanan tanaman sendiri terhadap patogen. Dan ada yang spesial di mikoriza ini adalah MIR, mikoriza resisten, yaitu respon langsung tanaman. Kalau misal ada mikoriza itu
ini ada apa nih? Ada benda asing gitu. Jadi tanaman itu langsung mengirimkan sinyal ke seluruh bagian tanaman yang lain. Ini ada benda asing nih, kita harus menghasilkan hormon pertahanan. Nah, kemudian selain menghasilkan hormon pertahanan, mikoriza tadi juga bisa memanggil pasukan-pasukan lain untuk bisa membentuk pertahanan yang lebih kuat di sekitar perakaran. Bahan pembawa itu seperti bajunya Tony Stark ini, Jarvis ya, namanya Jarvis. Kalau tanpa Jarvis, dia tidak bisa memakai kostumnya. Sama halnya dengan mikoriza, dia butuh bahan pembawa untuk bisa bekerja secara maksimal. Yang pertama ada zeolit, dia punya banyak pori mikro sebagai tempat menempelnya mikoriza, dan daya cengkram zeolit terhadap air ini 40 kali lebih kuat dibanding dengan tanah biasa karena pori-porinya yang sangat banyak. Dan zeolit ini tidak bisa larut. Jadi kalau ada petani yang tanya, Mas, mikobio itu kenapa sih nggak bisa larut? Sebenarnya tidak masalah ya teman-teman. Itu memang bukan masalah yang serius karena memang kita butuh mikorizanya untuk sampai ke lahan. Kalau misal bahan pembawanya sampai ke lahan itu juga lebih baik, tapi kalau misal bahan pembawanya tertinggal, itu mikorizanya juga bisa tetap tumbuh di akar gitu. Nah, di mikobio juga ada asam humat. Kita sudah tahu manfaat asam humat untuk meningkatkan penyerapan unsur hara sebagai pembenah tanah dan juga meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Cara aplikasinya yaitu ditabur, bisa ditabur sebelum tanam seperti ini di lubang tanam dengan dosis ini, kemudian ditabur di persemaian juga bisa. Nah, untuk pencampurannya sendiri sebenarnya mikobio ini memang tidak dianjurkan untuk dicampur dengan fungisida. Jadi kalau misal mau aplikasi fungisida via kocor itu bisa dilakukan 2 minggu sebelum atau 4 minggu setelah aplikasi mikoriza. Jadi memang dihindari untuk pengocoran fungisida bersamaan atau setelah aplikasi mikoriza. Ini beberapa bahan aktif yang bisa dicampur tapi tetap saja harus dijeda. Kemudian ada bahan aktif yang memang tidak bisa dicampur. Ada sipermetrin, rizotin ya. Kalau petani tanya kalau setelah aplikasi mikoriza itu diaplikasikan rizotin, itu sebaiknya jangan. Karena dia bisa membunuh mikorizanya. Aplikasi mikoriza itu dianjurkan untuk sedini mungkin supaya dia bisa lebih awal untuk menginfeksi akar. Kemudian disarankan untuk aplikasi pupuk fosfat slow release seperti Vertipos. Kenapa? Karena mikoriza ini membantu penyerapan fosfat ya. Kalau misal ketersediaan fosfat ini terlalu banyak di sekitar akar, mikoriza akan menjadi manja. Karena fungsinya untuk membantu penyerapan fosfat, tapi ternyata ketersediaan fosfatnya sudah ada gitu, jadi kerjanya itu akan lebih melemah. Kemudian hindari penggenangan di lahan karena mikoriza butuh oksigen. Jadi otomatis dia bagus untuk musim kemarau. Karena lahannya tidak tergenang. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pengaplikasian baik itu trichoderma ataupun mikoriza itu tidak membebaskan tanaman dari serangan penyakit ya. Jadi untuk kalau misal ada serangan yang urgent, maka pengendalian secara kimia itu memang kalau memang harus dilakukan itu juga tidak masalah. Nah, sekian dari Iron Man atau bisa kita samakan dengan mikobio. Ngapunten nggih. Rang. Nah, selanjutnya
ini masih asing ya di telinga teman-teman karena memang produknya belum ada, tapi katanya insya Allah besok akan di launching produk yang mengandung metarizium. Nah, metarizium itu bisa kita samakan dengan Venom. Sebenarnya Venom ini belum masuk Avengers ya, tapi tokoh yang hampir sama dengan metarizium itu adalah Venom ini. Tadi seperti yang kita lihat di slide awal tadi, metarizium itu adalah jamur entomopatogen. Ento itu serangga, patogen itu penyakit. Jadi jamur yang menyebabkan penyakit pada serangga hama. Jadi dia menyelimuti permukaan hama, nanti lama-kelamaan hamanya itu bisa mati. Kalau dilihat di permukaan, dia akan berwarna hijau. Hijau lebih segar ya dibanding dengan Trichoderma. Dan dia juga punya spora, hiuva seperti jamur yang lain. Bagaimana dia bisa membunuh serangga hama? Jadi awalnya spora dari metarizium ini akan menempel di permukaan hama. Kemudian dia akan berkecambah seperti ini. Seperti memiliki akar ya, dia akan menancap di permukaan hama. Dia akan masuk ke dalam tubuh hama. Kemudian dia di dalam tubuh hama, dia akan menghasilkan senyawa atau enzim namanya destruksin. Dia akan mengacaukan sistem pernafasan, sistem pencernaan hama. Jadi lama-kelamaan hama pun mati dari dalam gitu. Kemudian setelah membunuh hama dari dalam, dia akan berkecambah lagi. Sporanya itu di bagian atas sporanya semakin banyak dan dia bisa menyebar, lompat atau pindah ke hama yang lain. Kemudian siklusnya sama seperti ini, berkecambah, membunuh, lompat ke hama lain seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita semprotkan, itu dia tidak hanya berdiam diri, tapi dia bisa menyebar sendiri ke hama-hama lain. Ya seperti zombie, seperti Venom tadi ya, dia menginfeksi manusia. Kalau manusianya itu nggak kuat, manusianya bisa mati. Seperti ini. Cara aplikasinya bagaimana? Jadi kalau untuk hama-hama yang berada di atas permukaan tanah, bisa kita semprotkan. Misal di oteng-oteng ya, oteng-oteng, kemudian kutu kebul, itu bisa kita semprotkan di permukaan atas. Tapi kalau untuk hama-hama seperti uret yang ada di tanah, itu bisa kita kocor atau semprotkan ke tanah. Kemudian gimana nih kalau untuk pengendalian lalat buah? Karena lalat buah kan sangat aktif. Sedangkan fase dewasanya itu kita nggak pernah lihat. Yang kita lihat cuma ulat yang sudah ada di buah, yang sudah bikin buah busuk. Maka kita bisa aplikasinya di bawah. Kenapa? Karena pupa lalat buah itu berada di dalam tanah. Jadi kita targetkan pupanya untuk membunuh pupa lalat buah tadi. Untuk metarizium ini kita perlu menghindari saat pengaplikasian suhu di atas 35 atau di bawah 15 dengan kelembapan yang rendah dan paparan sinar UV secara langsung. Jadi untuk aplikasi agen hayati secara umum sebenarnya memang disarankan di saat sore hari. Kenapa di sore hari? Karena kelembapannya rendah, tidak terkena matahari secara langsung, kemudian dia tidak langsung kena panas matahari. Kalau kita aplikasikan pagi, siangnya langsung kena panas. Nah, kalau kita aplikasikan sore itu lebih aman. Dan kalau hujan deras, maka hindari juga. Tapi sebenarnya metarizium ini bisa tetap bertahan di tanah ya. Jadi kalau misal kita semprot, kemudian hujan, nanti dia akan terbawa air hujan, dia berada di dalam tanah dan mencari makanan lain. Selain serangga, dia juga bisa makan bahan organik.
Jadi di dalam tanah pun dia bisa tetap bertahan. Kemudian kalau kita mau mengendalikan hama-hama yang keras, yang kulitnya keras, itu kemungkinan juga efektivitasnya akan kurang bagus dibandingkan dengan hama-hama yang lunak. Nah, ini beberapa pencampuran yang bisa dicampur dengan metarizium yang kompatibel dan yang tidak kompatibel. Tapi untuk fungisida seperti tadi, untuk metarizium ini kalau kita sudah aplikasi metarizium, pengaplikasian fungisida pun harus dijeda. Karena metarizium kan jamur juga ya. Jadi aplikasinya tetap harus dijeda antara 5 sampai 7 hari. Bisa disimak sendiri beberapa bahan aktifnya. Nah, sudah. Oke, sekian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari sedikit yang sudah saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Jadi nanti kalau misal ada yang kurang pas atau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Tapi semoga ini bisa menambah sedikit wawasan untuk bekal teman-teman semua ke petani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan semuanya buat Mbak Cikis. Wah, keren banget ya. Berarti agensi Hayati ini kayak Avengers ya. Ada Biosigma kayak Hulk, terus Nikobio, Iron Man, terus Venom itu kayak Metarizium ya? Metarizium. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti kita gabung di sesi tanya jawab di materi selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis. Mungkin ada beberapa yang belum ada produknya, jadi mungkin teman-teman belum ada gambaran atau masih awam atau bahkan lebih tahu, bisa dicatat dulu, nanti kita tampung dan kita gabung di sesi tanya jawab berikutnya. Oke. Dor. Dor. Boom. Oh, nggak semangat bro? Kita coffee break dulu selama Kita coffee break dulu 10 menit, nanti kembali lagi ke sini ya. Oke. Monggo teman-teman bisa langsung ke resto untuk mempersingkat waktu. Nanti kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya. harusnya ini udah sama tanya jawab ya. Kalau gue udah capek, terus tadi udah kepotong lama. Keren Mbak Titis, sampai serak-serak digabung aja ya. Mbak Titis kasih menjawab. Oke? Untuk usaha selanjutnya ya teman-teman.